Hai teman-teman, gue masih ada di kediamannya Rijaldi di base camp sih tepatnya. Masih nyantai, baru turun dari Gam Konora. Jadi paling nanti istirahat sih, dibilang katanya gue mau dianterin ke Jailolo karena speed di Jailolo itu cuma sampai jam 5 sore. Jadi gue gak bakalan bisa ngejar. Nanti paling direkomendasiin katanya tadi yang punya rumah ini, yang punya base camp ini, Bang Is, dia mau ke Jailolo. Jadi gue sekalian ikut ke Jailolo. Nanti setelah sampai sana mungkin nyari penginapan atau entahlah, tergantung di sana nanti. Gue sekarang masih santai-santai. Tadi katanya mau diajakin main, cuma kayaknya gue males, lebih milih buat istirahat karena baru turun banget. Nah ini di Kecamatan Ibu ini di Halmahera Barat, vibes kampungnya tuh kayak kampung gue waktu dulu, waktu pas masih di rumah nenek. Ya, kampung-kampung rumah nenek lah, masih asri, masih alami. Di depan itu ada jalan utama, cuma kecil. Mobil pribadi tuh cuma beberapa lalu lalang, motor paling sepi lah. Di depan ini pas banget lapangan bola, lagi pada main bola. Gue tadi diajakin cuma nggak kuat, baru turun. Di sini kalau sore itu sunsetnya cakep banget gila. Tadi sih Rijaldi ngajakin gue buat nyanset di atas gunung. Gue bilang, kata gue mau ngejar Jailolo, ternyata sampai sini Jailolo nggak kejar. Akhirnya nyanset di sana nggak juga, mau ke pantai juga nggak jadi karena lemas banget gila. Sakit badan gue, sakit pinggang. Jadi paling nanti nyantai istirahat sekitar jam 8-an katanya, baru nanti gue ke Jailolo bareng Bang Is begitu kira-kira. Di sini tuh anak-anaknya tuh Pak masih pada ini Pak, apa, masih kayak banyak gitu, anak kecilnya tuh masih kayak ya kampung lah. Gue suka nih kampung-kampung kayak gini, yang gue cari nih kampung-kampung yang masih alami, masih asri. Nah lihat, jadi masih pada main gitu. Anak kecil zaman sekarang kan paling apa, main HP. Kalau di sini bener-bener kayak masih zaman tahun 2002 2006-an lah, waktu gue pas masih kecil. Jadi inget dulu gitu. Pas di samping rumah Ibu Bahri, kebetulan yang punya base camp ini namanya Ibu Bahri, pas di sampingnya itu sekolah. Nah, vibe sekolahnya pun kayak masih di zaman dulu gitu, kayak Impres. Kalian ada yang tahu Impres? Nah kayak gitu. ini sekolah dasar mungkin atau SMP ya. Enak banget di sini. Gue pengen lama sih di sini sebenarnya. Cuma karena emang nggak enak juga. Kebetulan Rijaldi yang temenin yang temenin gue, dia punya banyak job. Itu di sini biasa buka open trip, dia bilang. Dia sering jadi guide. Makanya gue nggak bisa lama-lama. Takutnya besok dia ada job atau mungkin besok lusa ada job, jadi nggak bisa banyak temenin gue di sini keliling-keliling begitu. Padahal kalau misalnya mau keliling-keliling di sini banyak banget wisata kayak danau, pantai. Karena emang ya situasi sama kondisinya nggak memungkinkan, paling gue ngejarnya ke Ternate lagi nanti malam. Gue ke Jailolo, besoknya baru nyebrang speed ke Ternate. Dari Ternate mungkin gimana nanti di sana begitu kira-kira. Gue mau santai dulu. Kalau emang masih punya semangat nanti gue bakal main sih kayaknya, diajakin ke pantai kayak kafe-kafe gitu di pinggir pantai begitu. Hey, hai teman-teman, gue kayaknya udah nyiapin mental buat kesini. Karena masih lama, tadi bingung juga mau ngapain. Akhirnya gue minta ke pantai, terus dianterin sama Rijaldi. Tiket masuknya 5.000. Juga bilang kan 5.000 satu orang, kita kan berdua, 10.000. Terus Rijaldi bilang katanya, saya akamsi pak. Boleh gak sih pindah domisili saya ke sini biar jadi akamsi? Perihal bayar masuk 5.000. Jadi begini suasananya. Rame kayaknya, rame. Ada ini nggak pak di sini pak? Lampu lope-lope gitu? Oh ada. Oh ada. Gue kaget nih. Tetap harus ada ya. Ya. Wisata di Indonesia kalau nggak ada lampu lope-lope gitu, kayaknya kurang gitu. Nanti kita mau ke kafenya Pikar, temennya Rijaldi gitu. Nanti di sini 1-2 jam maghrib cabut, terus baru nunggu Bang Is buat ke Jailolo. Nah ini dia yang saya bilang tadi, lampu lope-lope ya. Di Indonesia tuh kalau tempat wisata harus ada ini pak. Jadi wajib sekali ini lampu lope-lope begitu. Golda, ada Golda juga pak. Ini mestinya di Indomaret harusnya nih. Di sini kok bisa ada ini Golda. Pesen Golda aja kali ya. Golda lah. Gue maksudnya pengen tahu rasanya Golda di Indomaret sama Golda di kafe. Pengen tahu aja gitu gimana rasanya. Golda pak satu. Kalau air goraka apa ini? Hah? Air goraka itu air jahe.
Oh jahe. Kenapa nggak jahe aja ditulis? Kalau di sini bilangnya guraka. Oh goraka di sini. Goraka. Cobain jahe. bang, enak. Tapi golda kayaknya enak di sini. Air guraka enak. Goraka. Boleh lah. Goraka 1 Ya. Sama sama pisang hoheng. ya pisang hoeng 1. Pisang hoeng. Di mana-mana pisang hoeng harus wajib. Anjay, pisang goreng udah datang. Ternyata pisang goreng di sini tuh dia cocolnya tuh pakai sambal begini, cuy. Sambal goreng. Sambal goreng yang buat makan gitu. Jadi manis, pedas, Cepatnya. jadi nyatu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Banyak. 15.000 worth it lah. Karena kape kan. Nah, ini apa tadi namanya? Air guraka. Air guraka. Kalau di kita namanya jahe susu. Tapi ini ada kacangnya. Coba kacang. Ya. Ada kacangnya. Cobain. Sama aja. Cuma toppingan kacangnya yang bikin beda. Enak. Ayo. Ini apa nih, Bu? Ini, Iya. Apa itu? ini apa? Singkong nih mas, singkong. Singkong. Iya, dibikin sambal goreng. Oh. Boleh lah dikit. Sudah. Udah. Ini sambal, ya, sambal dikit. Maaf. Ada es, Ada es. batu es. Oh, boleh. Nanjak gongkon orang, Iya. baru turun. Baru turun. Kemarin Dapat air. ada talaga. Iya. Ada. Bagus banget. Sendirian. Sendiri dari sini tapi di sana ada yang nemenin. Iya. Jadi, aku sekarang lagi ada di pelabuhan Rufa-Rufa. Jadi berangkat dari Jailolo tadi pagi di rumahnya Bang Is yang kemarin nganterin gua ke base camp. Sekarang pukul 9.20 waktu Indonesia Timur. Sekarang hari ketiga perjalanan pulang gua. Gua berangkat kemarin dari Kecamatan Ibu ke Jailolo itu malam karena Bang Is kalian mau pulang ke Jailolo, jadi gua ikut dia ke Jailolo naik mobil gitu. Sampai sana jam 12 malam gua tidur, istirahat, nggak bisa banyak bikin video karena udah capek banget, HP juga udah lowbat. Jadi tadi pagi gue dianterin Bang Is ke pelabuhan itu sekitar pukul 8. Perjalanan tadi dari Jailolo ke sini tuh sekitar 1 jam. Nanti gue mau santai dulu. Sekarang mau lanjut kemana gue nggak tahu juga. Tapi kemarin udah dapet kenalan buat nginep di Ternate, ada Ipul namanya. Gue kurang tahu juga rumah dia di mana, tapi udah gue kontak juga. Cuma belum ada balasan juga sih. Paling nanti nunggu dia balas chat, baru nanti kita ke rumahnya dia. Terus itu baru mikir mau kemana lagi. Paling nanti keliling-keliling sini, nggak tahu keliling mau kemana, tapi kayaknya di sini dulu deh. Bingung juga mau kemana, karena belum ada tujuan lagi. Ini ada cerita, sedikit cerita sedih sih. Jadi semalam waktu pas gue dianterin sama Bang Is, itu kan malam. Dari sore kan gue belum makan tuh. Terakhir makan tuh kemarin pisang goreng. Balik ke base camp, sampai base camp nggak makan lagi, tidur. Sekitar jam 10-an gue dibangunin. Berangkatlah kita dari base camp ke rumahnya Bang Is gitu. Nah dari situ sebenarnya perut gue lapar banget. Sampai rumah Bang Is ternyata nggak ada rumah makan, nggak ada warung buka karena udah malam. Jadi akhirnya gue langsung tidur. Bangun pagi tadi juga nggak sempet sarapan sampai sini. Terus kegonjang ganjing naik speed mual banget. Sampai sini langsung masuk warteg tanpa mikir 2 kali, langsung lihat warteg, langsung masuk, langsung pesen gitu. Lucu-lucu amat sih, sedih sedikit tapi biasa aja maksudnya gitu. Tapi semoga nanti Ipul ini dia bisa balas chat gue, karena selain dia belum ada lagi kenalan gue di sini. Paling kalau misalnya emang bener-bener nggak ada, gue nyari penginapan. Tapi sih katanya tadi ada rute dari sini yang ke Ambon malam hari abis Isya begitu. Jadi kayaknya gue nanti ke Ambon, tapi lihat nanti lah. Ada apa di Ambon nih?
Di mana dia ambil tiketnya, Pak? Hah? Ya? Ambil tiketnya di mana dia biasanya? Hutan itu Oh. Ini berapa tadi? 30. Apa? Iya, oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ternak itu Ambon. Besok. Jam berapa itu, Bang, biasanya? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Oh. Pak, kapal ini belum. Kapalnya kapal apa itu, Pak? Cuma Tobi. Permata Obi. Dari sini jam 5 sore langsung ke Ambon atau Sanana dulu. Sanana? Sanana dulu, Ambon. Sampai Ambon kira-kira jam berapa itu? Pagi dia. Pagi. Berarti sekarang 3, 4, tanggal 5 pagi berarti ya? Ya. Dia sampai hari Rabu sana. Hari Rabu. Hai. Ulun tadi barusan dari pelabuhan itu ternyata salah jadwal begitu. Kapalnya berangkat jam 5 sore itu dari Manado. Jadi sampai Ternate kemungkinan besok sore gitu. Dari pelabuhan tadi akhirnya gue balik lagi nemuin temen gue yang ada di sekitar Dupa-Dupa. Yang barusan tadi juga gue di Dupa-Dupa, terus ke pelabuhan balik lagi ke Dupa-Dupa lagi begitu. Ternyata nanti besok gue minta antar ke pelabuhan. Memang agak susah di sini buat transportasi. Itu pun besok itu harganya mahal banget. Kalau mau murah itu harus nunggu PLN itu tanggal 9. Masih lama. Sekarang masih tanggal 3. Jadi kalau misalnya kelamaan di sini juga bakal makan biaya banyak juga. Mending sekalian ngambil tiket yang agak mahalan gitu. Ya paling gue di sini numpang tidur, besok baru bisa cabut lagi ke pelabuhan begitu kira-kira. Hai teman-teman, gue sekarang lagi ada di kediamannya siapa? Hadif. Dia ini seorang mahasiswa begitu. Semester berapa, Hadif? 5. Jadi gua paling nanti matematika. nginep di sini 1 malam. Besok baru ada jadwal kapal ke Ambon. Dari Ambon mungkin gua bakalan ke Banda begitu. Kebetulan Hadif ini dia orang Tual. Jadi dia tahu rute-rutenya tuh dari sini ke Ambon, Ambon ke Banda terus ke Tual. Gitu. Dibilang kata Hadif katanya di Tual banyak wisata di sana, bagus-bagus. Jadi makanya nanti mungkin cukup rekomendasi tuh dari Banda ke Tual begitu. Nah karena mereka nggak ada kegiatan, ngampus pun jadwalnya kosong selama berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan nih kosong. Jadi mereka ini jadi anak muda yang tidak ada acara begitu. Mau kemana? Depannya di mana? Depannya di mana? Coba ngomong Jakarta dulu, ngomong Jakarta. Gua lu. Tadi dia udah bagus tuh bahasanya. Udah gua lu. Gua lu. Nah, Ini kan gua kan apa? pacar gue kan dari sana. Anjay. Jadi FYI teman-teman. Hadif ini dia punya cewek katanya, dia bilang orang Jakarta begitu ya. Orang Jakarta. Gokil. Dari jauh-jauh dari Ambon dapat ceweknya, jauh-jauh dari Tual merantau ke Ternate dapat ceweknya orang Jakarta. Amin. Gitu. Rezekinya orang Solo begitu ya. Jakarta mana dia? Enggak tahu. Katanya Jakarta aja ya. Jakarta. Nggak tahu lagi Jakartanya di mana. Lagi fokus main game ini. Soalnya kebanyakan gini, orang bilang orang Jakarta padahal orang Tangerang. Nah, Tangerang. Orang Jakarta bilang katanya ada juga yang orang Bogor. Banyak kan kayak gitu, ya. Serang, Banten. Gue aja waktu pas kesini tuh ngakunya orang Jakarta karena gue kira orang sini tuh nggak tahu Banten, taunya ternyata banyak yang tahu juga Banten di sini gitu. Ya paling kegiatan gue selama di sini begini aja sama orang-orang mahasiswa ini yang nggak ada kegiatan sama sekali. Cuma main FF begitu. Aduh. Tadi istirahat udah cukup juga, jadi Bakti. bingung juga mau ngapain. Terus gue tanya tadi, kira-kira kalau misalnya keluar kemana nih?
mereka bilang ada katanya di tempat di depan sana apa alun-alun ya. Alun-alun. Cuma mereka mager dia bilang katanya. Ya udah akhirnya kita di sini Bantu aja. nih, bantu. Gitu. Ayo cuy, kita sekarang mau nyari makan dulu. Nyari makan gimana? Ya di jalan di depan. Jalan depan? Yo. Jalan depan ada apa itu? Ya banyak. Ada banyak menu. Nah, jadi kita mau nyari makan sama mahasiswa-mahasiswa kece ini. Anjay. Yang nantinya calon jadi pengangguran. Enggak ya, kalian punya cita-cita ya? Iya. Nah. Pengangguran sih. jangan jadi pengangguran. Sukses aja. Benar. Oh, ini semua calon-calon tentara ini nantinya nih. Amin. Hai. Begitu nanti paling kita mau cari makan dulu. Mau nge-vlog dulu ya. Ya. Mau cari makan dulu. Habis itu balik lagi kita makan. Habis makan ada acara apa nih kita? Ya seperti biasa kita nge-live dulu. Nongkrong aja. Kita nge-live. Oh, ini bocah-bocah TikTok ternyata. Iya. Nih mereka berdua ini bocah-bocah TikToker gitu. Sering live. Ya, paling acaranya gitu doang. Liatin mereka live habis makan nanti. Karena nggak ada motor jadi kita jalan kaki. Jalan kaki. Sehat, hidup sehat. Sebenarnya bukan nggak ada motor, emang ini kemauan kita aja jalan kaki biar sehat. Oh siap. Nanti baru kita jadi-jadiin aja. Boleh. Ada 10 kilo. Namanya tempatnya Dupa. Depannya SMA 5 di sini. Nah, ini sama 5. Hah? Gak apa-apa, mereka berdenda kan? Aduh. Nona Ternate kayak itu. Iya, Nona Ternate. Salah. lewat aja. Ayo. Boleh, apa aja bebas. Hah? Apa itu? Jadi kita sudah tiba di tempat yang harus kita milih makanan kita pada malam hari ini. Boleh. Di mana-mana tetap makannya ayam ya. Satu aja paling sudah ayam. Ayam 3. Ya ayam satu aja. Terus Saya kan ada ayam. Ini kan ada 3 ikan. cukup itu. Tiga panggang. Ya harus cukupin lah. Beli aja 2. Tanya dulu kan berapa? Ayam berapa? Enggak. Beli aja 2. 2 dah. Cinta dia kasih semua sepun setia macam saya kasih beta cukup beta yang terluka tapi nona beta pulang. Hai teman-teman, sekarang pukul 13.33 waktu Indonesia Timur. Gue masih ada di kosan mahasiswa pengangguran. Jadi nanti paling rencana hari ini nih, ini hari keempat gue di Ternate. Jadi rencana hari ini gue nanti paling mau ke Ambon naik kapal. Udah ada jadwal tiket, jadwal kapalnya juga dari Ternate ke Ambon. Paling gue nunggu teman gue mau kesini sih, dia bilang katanya. Jadi nanti dijemput sama dia, baru kita pesan tiket. Berangkatannya sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin nanti gue bakalan singgah di rumahnya teman gue yang mau jemput gue. Dia namanya Ipul, begitu.
Dan kebetulan gue mau cerita sedikit pagi ini. Sebenarnya ini bukan cerita apa-apa sih, cuma tadi pagi gue lagi sial mungkin. Bangun pagi tiba-tiba duit gue kepotong dari aplikasi, terus celana gue hilang, nggak tahu kemana hilangnya. Pas gue jemur tadi pagi-pagi masih ada, gue jemur anduk, pas gue balik lagi gue lihat cuma ada anduknya, nggak tahu celananya dibawa kemana. Kalau menurut gue sih kayaknya itu anak-anak jahil gitu. Kalau emang mau niat nyuri kayaknya sama anduk-anduknya dicuri, soalnya anduk gue bukan anduk biasa begitu ya, lumayan berharga lah. Mungkin dia kira anduk ini lap. Ini tadi dijemur di depan di samping celana itu, tapi masih ada untungnya. Celana hilang, duit pagi-pagi hangus. Semoga cuma itu kesialannya. Perjalanan dari sini, dari Ternate ke Ambon, mudah-mudahan lancar, nggak ada hambatan, nggak ada halangan. Tapi gue pengen sih nemuin hal-hal yang seru aja, yang gokil, yang kocak gitu. Jadi nanti gue tinggal tunggu temen gue si Ipul jemput gue kesini, nanti ke rumah dia sehingga baru beli tiket, pesen tiket, berangkat mungkin jam 5 sore waktu Indonesia Timur di pelabuhan Ahmad Yani. Nah beli tiketnya itu di Mangga 2 gitu kira-kira. Ya Pak, saya izin pamit dulu di sini Pak ya. Siap. Aduh. Hati ya Mas. Siap. Aduh. Bismillah. Ya Allah. Ayo. Ya. Siap. Tidur. Lagi tidur dia enggak. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih atas jamuannya. Ayo Joy, kita lanjut ke rumahnya Bang Ipul. Dia yang mau antar perjalanan saya selanjutnya. Ini apa? Kediaman mandiri. Ini rumahnya saya Oh ini. di Pemkot. Jadi ada rental biasa. Oh, Usaha saya sama sepupu. mantep Pak, udah punya usaha begitu Pak. Assalamualaikum. Kamar aja. Kamar. Baru banget kamar gua. Dilarang masuk kayaknya saya Pak. Gua mongkar juga tuh ingatan. Dari kemarin itu. Dari kemarin tuh Memang gua mongkar. emang paling males sih Pak. Kebongkar. Aduh. Paling males sih gua mongkar. Langsung kita ke sana. Langsung aja. Ya. Baik, teman-teman. Kita mau ke pelabuhan. Tadi habis naruh carrier di rumahnya Ipul. Ini lumayan agak enteng Pak badan. Tadi serasa bawa setan saya Pak. Ayo. Ibu, pembelian tiket Ternate Ambon. Bio Pajar. BIO 565. Ya? Ya. Coba bacain. Baca yang mana, Pak? Undang-undang dasar. Banyak ini. Baca yang mana? Tahu pokoknya saya tinggal nanti di mana ini? Di Knalpot kah? Ekonomi D2. Ekonomi D2. Nomor ranjang. Ranjang A54. Nah, 54. Ini jam 5. Jam 5 pas berarti ya. Itu tempatnya ada di mana kira-kira ya? Di apa? Pelabuhan apa? Yani, pelabuhan besar. Enggak, maksudnya ranjangnya nih di sebelah mana ini? D2 paling lantai 2. Lantai 2 berarti naik D2. naik lagi ke tangga ke atas. Kan di bawah, di bawah di satu. Yang biasanya kiriman, banyak kiriman. Oh iya ya. Dua nanti. Oh iya. Semoga beruntung saya dapat teman nanti di sana. Pasti dapet sih. So jangan aki-aki ya. Oke lah. Ayo coy, kita udah pesen tiket. Keberangkatan nanti jam 5 sore, jam 5.00 waktu Indonesia Timur begitu. Kali nanti kita istirahat dulu di rumahnya Ipul, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nanti jam 5 baru OTW ke pelabuhan
Bang apa? Pelabuhan Ahmad Yani. Pelabuhan Ahmad Yani. Ya, gitu kira-kira. Ya, Pak. Permisi, Pak, mau beli? Beli apa nih? Hah? Kosong. Itu udah ada banyak itu. Kopi ya? Boleh apa aja? Bude. Berapa ini? Udah. Janganlah. Aman, Ini jualan. Aman, nanti saya bayar. Aman. Kalau Loh, abang yang tadi? Abang yang jualan? iya, Ini, oh. udah tutup. Aja ini suasana rumahnya Bang Ipul. Dia ada warung. Termasuk orang punya ini, Pak, di sini, Pak. Udah lah, biasa-biasa aja. Ini kafe. Tempat apa? Jadi kafe. Prostitusi. Jangan apa. Bisa lah itu. Usaha sampingan. Bisa sampingan. Boleh. Kacau. Ini abang-abangan Ternate nih. Gila. Ayo cuy. Kita udah mau langsung ke pelabuhan ini, diantar sama Ipung. Berangkat, Pung. Jalan. Dapat oleh-oleh topi dari Ipung. Makasih banyak ini. Baru pertama kali ketemu langsung dia kasih oleh-oleh. Gila. Emang bapak ini sangat murah hati. Harus murah hati nih orang juga. Iya. Setelah murah hati kan bisa jadi sih murah rezeki. Amin. Ya, amin. Oke, Pung. Terima kasih ya. Mantap, pokoknya sehat selalu. Kalau misalnya ke Jakarta nih kabar-kabar. Ya, Oke. insyaallah. Oke. Jadi di jalan. Oke. Siap. Makasih juga topinya nih. Hai coy. Sekarang gue lagi di Pelabuhan Ahmad Yani, keberangkatan ke Ambon. Akhirnya sendiri lagi. Beginilah. Kembali ke tempat kemarin gue kesini. Kemarin udah sempet kesini sih, cuma jadwalnya salah, makanya gue balik lagi. Dapat kenang-kenangan dari Ipung topi. Padahal gue baru kenal banget sama dia itu. Kemarin waktu pas di pendakian itu pun cuma pas dia turun gue naik. Terus kontek-kontekan sama dia sampai nganterin ke sini. Baik-baik, terima kasih pokoknya Ipung. Kalau lihat video ini nanti ya ada, Pak. Ini langsung mau nanya anjing, langsung ditinggalin bajingan. Inilah tempat singgah gue selanjutnya. Permata hobi keberangkatan Ambon gimana, Pak? Yang ini kapalnya gede banget, Pak. Banyak orang. Bakal ketemu orang-orang yang random nih. Gila. Pertama kali naik kapal. Jalan 2 hari. Bakal ngapain aja nanti di dalam. Astaga. Ketemu Pak Ustadz ini. Mau ke Ambon saya. Ambon. Iya. Mau kemana Pak Ustadz? Ini barang sini mana sih? Kemana? Ada ini barang di bawah. Gak nyangka ketemu Pak Ustadz di sini. Masa Pak? Hah? Video aja buat kenang-kenangan. Selalu. Kau gitu di ini. Pakai kamar Bang. Suara ranjang. Sudah. Oh, dek berapa ini? Dek 2. Dek 2 sini Noli aja nomor sini. Oh iya, sudah ini sudah kapan Bang? Sudah. Lu bayangin, Pak. 2 hari 1 malam di sini, Pak. Gila. Mana agak ada casan lagi. Casan enggak ada. Gue bakal gila banget sih kayaknya di sini. Pertama kali naik kapal laut. Alat pikir Bunda. Diantemnya kayak gini, ya gimana mau gimana lagi? Dapatnya kapal kayak gini. Gue sih pengennya jalan-jalan dulu ke atas ya, cuma gue nggak tahu nih naruh barang di sini bakalan aman apa kagak nih.
nanti ngerinya gue tinggal kan. Ya, antisipasi sih harus aja. Selamat menikmati kegaduhan. Ini kalau di jadwal sih berangkatnya katanya jam 5, cuma ini udah jam 5 lewat 9 masih belum berangkat. Si bongkar kayaknya, tahu bongkar tahu muat. Ya kita tunggu aja pasti jam berapa, tapi yang pasti udah panas banget gue ini. Gue mau bawa barang ke atas buat keliling, berat juga. Kalau kagak dibawa gue takut juga. Asli bingung cuy, bingung harus kayak gimana ini. Kayak orang blow gue di sini sendiri anjing. Ayo cuy, gue tadi udah nitipin barang sama penumpang lain, ibu-ibu. Dari ibu-ibu guys, baik ibu-ibu baik banget. Jadi gue nitipin barang ke dia, emang gak ada barang berharga sih, cuma alat-alat. Ya alat-alat elektronik juga, cuma power bank sama casan sama handset doang. Asli cuy, pengalaman pertama banget ini. Keluar pulau, naik kapal sendirian lagi, gila. Orang gila mana coba? Aduh, lagian gue ngapain sih kayak gini-gini anjing. Tapi emang inilah yang gue cari, makanya gue maksudnya apa ya, keluar zona nyaman gue lah. Maksudnya gue biar tahu aja Indonesia tuh kayak gini. Ternyata naik kapal itu, kapal ini ya, kapal apa ya, kapal perintis. Naik kapal perintis itu ternyata kayak gini cuy, tidur bareng-bareng sama orang-orang, berkumpul, berbaur, tidur panas-panasan. Nggak tahu juga sih, gue belum ngerasain juga. Tapi waktu pertama masuk ke situ kayaknya bakal panas banget dah. Ini gue lagi di deck 3, di sampingan apa, di pinggir-pinggir ini tempat nongkrong, tempat ngopi mungkin ya. Ternyata di deck 3 ini dia ada kamar private-nya gitu, jadi tertutup. Masih pengen sih, cuma kayaknya harganya agak lumayan juga. Jadi ya dapatnya, yang penting nyampe lah. Tujuan ke Ambon kali ini luar biasa pokoknya begitu. Cuy, gue beruntung banget ini naik ke atas ketemu sama abang-abangan dari Ambon. Ada Bang Vincent, Yadi. Bang Yadi, Bang siapa? Bang Bip, Bim, Bang Habib. Habib. Oh Habib. Assalamualaikum. Ini ada Bang Iki. Mereka berempat ini mau ke Ambon, begitu. Nah kebetulan katanya waktu pas di Ambon ada acara, jadi gue mau diajakin ke sana, betul. Tinggal di rumah Bang Vincent yang bukan rompis. Desanya ketinggalan. Begitu. Seputaran area pelabuhan Nasi ayam, nasi ikan. kami mohon dan hormat Anda segera naikkan kapal berbangsa di kapal motor terlebih siap diberangkatkan dengan pelabuhan tujuan Sanana dan Ambon. Sekali lagi kapal motor terlebih siap diberangkatkan dengan pelabuhan tujuan Sanana dan Ambon. Panggilan terbuka standby muka belakang. Bapak ini perutnya karet juga ya. Padahal udah 2 kali ini nambah, ini masih mau double lagi dia. Astaga. Kacau. Ya teman-teman, sekarang pukul 18.29 waktu Indonesia Timur. Di jadwal sih tadi jam 5 keberangkatan ya. Cuma ternyata sekarang udah jam 6, setengah 7 bahkan. Jadi ngaretnya 1,5 jam. Ini pun masih belum jalan, baru nyalain mesin begitu. Kemungkinan ya jam 7 lah mungkin berangkat. Gue udah keliling-keliling deck tadi, muter-muter. Gue sekarang lagi di deck 4 paling atas. Nggak paling atas sih, yang atas masih ada sih, masih ada atap. Cuma ini yang kamar terakhir, deck 4. Ada 4 deck.
1 tuh parkiran, kedua kamar, ketiga kamar VIP, keempat VVIP mungkin. Tahu juga sih. Terus gue juga udah ketemu sama orang tadi yang dari Ambon. Kebetulan banget dia katanya mau ngajakin gua ke salah satu tempat di mana ada acara. Tadi apa ya, lupa gua acaranya apa, pokoknya ada acara lah kayak makan-makan kayak gitu, makan-makan dia bilang katanya. Terus di sana juga kita diwajibkan buat pakai songkok gitu. Jadi mau tua muda, berandalan, alim, sampai kampung situ tuh harus pakai songkok begitu katanya. Siapa tadi namanya? Vincent bilang katanya begitu. Cuma ya namanya orang, kalau cuma wacana kan semua orang bisa. Nanti entahlah sampai pelabuhan Ambon, kalau misalnya ketemu lagi ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya udah berarti cuma angan-angan aja. Tapi gue berharapnya sih ketemu lagi sama dia, soalnya lumayan penasaran juga ini Pak, ke suatu tempat yang menurut gue nggak biasa gitu. Terus nanti katanya di sini bakalan dapat makan, bakalan dapat makan 3 kali bunyi berarti berangkat. Nanti di sini juga bakalan dapat makan, nggak tahu kapan dapatnya, terus gimana caranya. Tapi dibilang katanya tadi nanti dianterin gitu, nggak tahu dianterin sama siapa, sama mbak warteg mungkin. Ya, selama 2 hari ke depan gue bakalan gabut, nggak tahu mau ngapa-ngapain, bingung. Ya, paling buat sesekali keluar nyari temen ngobrol, dan ya nggak ada hiburan apa-apa. Casan juga nggak ada, tempat colokan juga nggak ada, jaringan mungkin bakalan hilang nanti. Tapi tadi sih gue lihat ada katanya ada wifi, cuma nggak tahu. Gue cobain sih tadi nggak ada sinyalnya. Beginilah hidup, namanya juga hidup ya. Kalau nggak dikasih cobaan ya dicobain, gitu. Hai manusia, sudah makan lagi aja.